Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, jumpa lagi di channel kita. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan berbagi mengenai apa itu P3K. Karena saya yakin masih banyak di antara Bapak Ibu yang hari ini masih disibukkan dengan pendataan non-ASN dari BKN. Mungkin sebagian besar masih bingung mengenai apa itu P3K, apa itu jabatan yang dapat diisi. Jadi hari ini kita akan share mengenai 4 poin yang mungkin sering menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu, dan ini akan dijawab langsung oleh salah seorang pakar perancang peraturan perundang-undangan, yakni Bapak Dwi Haryono. Jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai perbedaan P3K dan PNS. Kemudian yang kedua nanti akan kita bahas mengenai jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Yang ketiga skema pengangkatan P3K. Kemudian yang keempat, apa hak kepegawaian P3K. Oke Bapak Ibu, kita bahas pertanyaan pertama yang mungkin sering ditanyakan oleh sebagian calon tenaga P3K, yakni perbedaan P3K dan PNS. Oke, kita simak dulu videonya. Perbedaannya tidak banyak sebenarnya, tetapi kalau dari sisi persamaan sendiri kan sama-sama dari saya sampaikan adalah sama-sama pegawai aparatur sipil negara, yang hanya karena pengertian pegawai aparatur sipil negara maka yang bisa mengizin hanya warga negara Indonesia, di luar itu tidak boleh. Tetapi perbedaannya adalah salah satunya adalah terkait dengan posisi yang akan diisi. Bahwa untuk PNS itu dia memang diangkat untuk menduduki suatu jabatan pemerintah. Nah, P3K itu juga akan mengisi jabatan pemerintah, tetapi posisinya adalah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintah. Jadi dia tidak posisinya duduk dalam jabatan dalam pengertian bahwa dia akan mempunyai karir segala, itu tidak. Itulah perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah terkait juga dengan hal yang krusial adalah karena ini sifatnya semacam percepatan untuk memenuhi kebutuhan dari pegawai ASN, maka posisi pengangkatannya pun mekanismenya juga beda. Kalau PNS ada yang namanya masa percobaan selama 1 tahun, yang dimaknai adalah di situ yang bersangkutan akan dilakukan atau dilatih dengan pelatihan dasar untuk bisa siap dalam jabatan itu. Tetapi kalau P3K yang bersangkutan itu justru langsung diangkat dalam jabatan itu tanpa melalui masa percobaan. Karena tadi mereka memang diharapkan betul-betul sudah profesional, sudah betul-betul sudah kompeten dalam jabatan yang diisi oleh yang bersangkutan. Itulah yang perbedaan yang sebenarnya justru kalau saya lihat itu justru menunjukkan keuntungannya kalau kita masuk lewat jalur P3K, ya. Karena apa? Contoh misalnya, ketika seorang calon pegawai negeri sipil sebelum diangkat PNS ada masa sekitar 1 tahun, dia hanya akan diberikan gaji 80%. Sedangkan P3K begitu yang bersangkutan diangkat menjadi P3K, maka akan dibayar 100% gaji pokoknya. Itu salah satu justru kalau memang itu perbedaan, tetapi justru itu menunjukkan keuntungannya kalau kita masuk lewat jalur P3K. Baik Bapak Ibu, itu tadi perbedaan antara P3K dan PNS sudah dijawab langsung oleh Bapak Dwi Haryono. Mudah-mudahan sekarang Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan P3K dan PNS. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan kedua, yakni jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Mari kita simak dulu videonya. Ada 3 klaster jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Yang klaster pertama itu adalah jabatan fungsional tertentu atau kemudian juga jabatan pimpinan tinggi. Jadi jabatan pimpinan tinggi khususnya untuk utama dan madya itu bisa diisi P3K tanpa harus mulai dari start nol sebagai calon PNS.
Bayangkan kalau seorang PNS ingin duduk di jabatan pimpinan tinggi, dia harus mulai start dari bawah. Tapi P3K tidak. P3K justru bisa melamar langsung ke jabatan pimpinan tinggi itu. Kemudian klaster ketiga itu yang saat ini belum ada adalah ada ruang, nanti ada jabatan-jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN yang dapat diisi P3K untuk mengisi jabatan-jabatan yang bukan jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pemerintah. Nah, ini ada 3 klaster. Dan klaster yang pertama tadi yang jabatan fungsional, ini sudah ada peraturan presiden nomor 38 tahun 2020. Dari sekitar 240 lebih jabatan fungsional, di peraturan presiden nomor 38 tahun 2020 itu ada 147 jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Ya, dan memang ini memang perbedaan dengan PNS, tetapi kembali bahwa ada keuntungan justru kalau kita posisinya bisa, ibarat kita bisa percepatan untuk duduk dalam suatu jabatan. Ya, bayangkan kalau misalnya seorang calon PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional saja, dia harus melalui proses calon PNS, kemudian baru diangkat dalam jabatan fungsional. Kalau P3K tidak, P3K itu justru begitu mereka melamar misalnya jabatan fungsional guru, begitu diangkat, dia sudah langsung ke posisi guru, ya, tidak, bahkan sudah bisa diberikan tunjangan fungsionalnya kalau memang dia sudah memenuhi persyaratan. Oke Bapak Ibu, itu tadi penjelasan mengenai jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga yang juga banyak ditanyakan, yang masih diragukan oleh sebagian calon P3K. Pertanyaan yakni, skema pengangkatan P3K itu seperti apa? Mari kita simak videonya, jawaban dari Bapak Dwi Haryono. Kalau dari sisi seleksi semua, baik PNS maupun P3K itu tetap melalui proses seleksi, karena ini amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Jadi ada proses penyusunan kebutuhan baik PNS maupun P3K, kemudian setelah ditetapkan kebutuhannya, maka akan dilakukan proses seleksi untuk menentukan warga negara Indonesia mana saja yang sudah melamar dan memenuhi kriteria persyaratan yang dibutuhkan. Nah, perbedaannya adalah ketika kita misalnya melamar sebagai P3K, begitu kita dinyatakan lulus, maka akan ditetapkan SK pengangkatan calon P3K. Berdasarkan SK pengangkatan calon P3K itu kemudian diajukan usul ke BKN untuk ditetapkan nomor induk P3K-nya. Nah, setelah yang bersangkutan ditetapkan nomor induk P3K-nya, maka PPK atau pejabat pembina kepegawaian, baik gubernur, bupati, wali kota, atau menteri atau pimpinan lembaga non-kementerian bisa menetapkan SK pengangkatan P3K yang bersangkutan, dan setelah itu yang bersangkutan bisa bekerja, ya, bekerja dan menerima penghasilan. Nah Bapak Ibu, itu tadi jawaban atau penjelasan mengenai skema pengangkatan P3K. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk Bapak Ibu calon P3K. Kita masuk kepada pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat adalah, apa saja hak kepegawaian dari P3K? Mari kita simak videonya. Ya, menarik kalau kita bicara penghasilan, kan semua orang tentu bekerja orientasinya akan penghasilan, ya, take home dia, pay home-nya dia berapa. Nah, ini yang menarik. P3K itu memang dia di amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 maupun di PP 49 tahun 2018 terkait dengan manajemen P3K mempunyai terkait dengan hak-hak selain gaji. Yang bersangkutan juga dapat cuti, kemudian yang bersangkutan juga bisa mengikuti pengembangan kompetensi. Kalau mereka punya kinerja yang baik, yang bersangkutan itu juga akan mendapat penghargaan. Penghargaannya sama dengan penghargaan yang diterimakan PNS. Kemudian yang bersangkutan juga punya jaminan. Jaminan apa? Jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
termasuk juga jaminan kematian dan bantuan hukum. Perbedaannya bantuan hukum ini adalah dalam pengertian bahwa selama yang bersangkutan melaksanakan tugas jabatannya kemudian ada masalah hukum, maka yang bersangkutan berhak dibantu oleh pemerintah. Nah, mungkin yang menjadi perbedaan yang selama ini jadi pertanyaan adalah terkait pensiun. Tetapi amanat di undang-undang maupun di PP ke depan tetap akan diatur terkait dengan jaminan hari tua tadi. Karena apa? Sama-sama kalau di PNS itu ada yang namanya regulasi Undang-Undang 11 tahun 1969 yang mengatur pensiun PNS, bahwa pegawai negeri yang telah memberikan jasa akan diberikan kontribusi yang namanya pensiun. Maka harapannya juga pemerintah ke depan itu ingin mereka yang juga sudah berjasa itu diberikan jaminan juga, walaupun bentuknya memang masih dalam format yang dicari. Karena permasalahannya adalah P3K ini kan kontraknya beda-beda. Ada yang dikontrak 1 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan bisa diperpanjang. Nah, ini yang perlu ada formula khusus yang diatur oleh pemerintah. Tetapi amanat di ketentuannya bahwa diharapkan mereka juga ada jaminan tersendiri untuk ibaratnya menghargai kinerja yang sudah diberikan kepada negara. Baik Bapak Ibu, itulah penjelasan dari Bapak Dwi Haryono tadi mengenai apa hak kepegawaian P3K. Jadi baik Bapak Ibu, dari 4 pertanyaan yang mungkin sering mengganggu para calon tenaga P3K, mudah-mudahan bisa terjawab dalam video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.